Saya akan menelisiknya eksklusif. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya dicabut. Saudara, terkait dengan fenomena-fenomena yang viral beberapa kali di media maupun media sosial, saya mewawancarai peneliti kajian intelijen dari Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Bung Stanis, sehat selalu. Sehat. Bung Stanis, apa sih yang terjadi sesungguhnya? Ini viral nggak selesai-selesai, dan semua melibatkan oknum polisi yang kemudian melakukan penyalahgunaan, pelanggaran, bahkan hingga pidana. Apa yang kemudian ada di benak Anda? Ya, saya lihat ada dua hal. Yang pertama memang ini adalah era demokrasi, era orang bebas menyuarakan pendapat, dipermudah dengan teknologi, sehingga orang dengan mudah melakukan dokumentasi lalu memviralkan sesuatu yang dianggap menarik. Itu yang pertama. Kedua, saya melihat bahwa Polri memang menjadi sorotan tajam terhadap Polri terkait Polri yang melakukan reformasi, Polri yang melakukan berbagai tindakan-tindakan terhadap masyarakat yang lebih tegas atau kelompok-kelompok tertentu yang lebih tegas, sehingga dampaknya seperti itu. Jadi ada harapan yang sangat tinggi pada institusi Polri. Ya, harusnya Polri berterima kasih kepada masyarakat yang secara sukarela melakukan pengawasan kepada anggota Polri, kan? Diviralkan, didokumentasi, harusnya kan Kapolri berterima kasih kepada masyarakat. Jadi justru malah itu baik untuk Polri meskipun itu pahit. Ya, dan ketika terjadi sesuatu yang viral terkait anggota Polri, yang ditunggu masyarakat saya kira cuma satu, tindakan tegas dari pimpinan terhadap pelaku. Ketika sudah ada tindakan tegas, saya kira clear. Kita bicara ke depan, apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi melihat kejadian yang viral demi viral, dan ke depan mungkin nggak akan pernah berhenti nih, betul ya, nggak akan pernah berhenti ya? Ya, terkait trennya nggak akan berhenti, tetapi Polri bisa mengubah kulturnya. Jadi Polri sebaiknya tidak mengutamakan penindakan atau penegakan hukum, tapi Polri mengutamakan pencegahan. Jadi caranya presisi dilanjutkan. Presisi saya kira itu benar. Yang pertama adalah prediktif. Jadi Polri menguatkan intelijen. Intelijennya dikuatkan, pembinaan terhadap masyarakat dikuatkan, pelayanan terhadap masyarakat dikuatkan. Lalu sebaiknya penyidikan itu ditarik aja ke Polres. Sehingga masyarakat itu berhadapan dengan polisi di tingkat paling bawah, itu bentuknya pelayanan pencegahan. Oke, ini sempat juga disampaikan oleh Kapolri pada saat fit and proper test pada waktu itu, kan? Ya, ini yang harus didukung. Jadi ya, Polsek tidak menangani lagi penyelidikan dan penyidikan. Untuk polsek tertentu sudah seperti itu, tetapi sebaiknya ini segera difungsikan untuk seluruh Indonesia misalnya. Jadi polisi yang berhadapan dengan masyarakat di tingkat bawah itu tugasnya adalah mencegah, melayani masyarakat, patroli. Jadi logikanya seperti ini. Sebaiknya Polri bersama masyarakat melakukan kegiatan untuk pencegahan, bukan malah menunggu masyarakat untuk melapor terjadinya misalnya tindakan kriminal, gitu kan. Dan sebaiknya polisi-polisi pada pendidikan awalnya itu mereka difokuskan untuk pelayanan masyarakat, bukan penindakan masyarakat. Makanya sebaiknya presisi itu sudah benar, tetapi diaplikasikan lebih jauh lagi, misalnya penguatan intelijen, prediktif, pelayanan masyarakat, pembinaan masyarakat, itu yang dikuatkan. Baru fungsi lain misalnya reskrim itu nanti ketika kejahatan tidak bisa dicegah, baru reskrimnya bertindak. Mas Stanis, bagaimana logikanya ketika pelayanan yang ditingkatkan kepada masyarakat, maka akan menurunkan tingkat penyalahgunaan oknum polisi kepada masyarakat? Karena kewenangannya adalah melayani masyarakat, bukan berhadapan dengan masyarakat, apalagi berhadapan dengan masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Ketika bersatu dengan masyarakat melayani, dengan paradigma melayani, itu kewenangannya tidak akan terjadi penyalahgunaan. Pencegahan, pelayanan masyarakat, misalnya patroli, kemudian membantu misalnya ada kasus-kasus dengan restoratif justice, jadi penyelesaian masalah bukan ke arah pidana, itu akan mengurangi penyalahgunaan wewenang dari Polri. Dan sekaligus untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kalau misalnya Polri dengan masyarakat bersatu melakukan pencegahan misalnya dengan patroli rutin, itu kan pasti angka kejahatan akan menurun. Berbeda kalau misalnya tidak ada patroli, tidak ada pembinaan masyarakat, jadi polisinya misalnya menunggu hanya masyarakat lapor ada pencurian, itu akan berbeda kok. Paradigmanya akan berbeda. Terima kasih Bung Stanislaus Rianta atas informasi yang diberikan di program Aiman.
Sehat selalu Bung Stanis dan terus Terima memberikan kasih, Mas. informasi yang bermanfaat. Terima kasih Bung Stanis. Ya, terima kasih. Saudara, ada yang menarik perhatian di antara viralnya kejadian demi kejadian yang melibatkan oknum kepolisian. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo 2 kali menyampaikan pesan. Yang terakhir, bahkan ada ancaman tersirat di dalamnya. Saya akan menelisiknya eksklusif